Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Somasi tersebut adalah imbas dari aksi Supriyani mencabut surat kesepakatan damai yang sempat ditandatanganinya bersama keluarga korban kasus yakni Aibda Wibowo Hashim. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Supriyani dipertemukan dengan orang tua korban. Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Bupati Surunudin Dangga dan berakhir pada munculnya surat kesepakatan damai antara Supriyani dengan pelapor yakni Aibda Wibowo. Namun sehari kemudian, Supriyani mencabut surat kesepakatan damai tersebut lantaran merasa tertekan. Apalagi diakui Supriyani, ia tidak tahu jelas isi surat damai tersebut dan hanya disuruh menandatanganinya di depan bupati dan pelapor hingga kepolisian. Dampak dari pencabutan surat damai tersebut, Supriyani disomasi oleh Bupati Konawe Selatan dengan ancaman pencemaran nama baik. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban beberapa waktu lalu. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya. Seperti diketahui, pengacara utama Supriyani adalah Andri Darmawan. Sementara yang menemani Supriyani berdamai dengan orang tua korban adalah pengacara bernama Samsudin. Bang Andri menugaskan anggotanya atas nama Samsudin untuk mengawal kerujab Bupati. Namun ternyata Pak Bupati memerintahkan Samsudin. Bang Andri mengamanahkan kepada Bang Samsudin untuk tidak membuat satu pernyataan apapun apalagi tanda tangan, kata Sony, rekan Supriyani dilansir tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Diduga Samsudin punya andil dalam meyakini Supriyani agar mau menandatangani surat perdamaian dengan pelapor. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan di persidangan. Lagi pula jika Supriyani menandatangani surat perdamaian, artinya Supriyani mengakui ia telah menganiaya anak polisi tersebut. Padahal ditegaskan oleh Supriyani, ia tidak pernah sekalipun berlaku kasar kepada muridnya. Pak Andri Darmawan selaku advokat yang menangani Bu Supriyani langsung memecat saudara Samsudin tersebut, kata Sony. Itu keteledoran atas nama Samsudin selaku advokat yang dipercayakan oleh Bang Andri Darmawan, sehingga Bang Andri sangat keberatan maka sorenya langsung dipecat. Waktu itu, Supriyani, tanda tangan kesepakatan damai, dengan sangat terpaksa, merasa tertekan adanya bupati di depan, ada Pak Kapolres, ada pelapor, ada semua di situ, sambungnya. Sementara itu terkait aksi anak buahnya yang membuat kasus Supriyani makin rumit, Andri Darmawan akhirnya buka suara. Dikutip dari tribunnews.bogor.com, Andri menegaskan ia menugasi Samsudin agar Supriyani tidak menandatangani apapun saat bertemu bupati. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudinlah yang membuat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda Wibowo. Kala itu diakui Andri, Samsudin sempat beralibi lantaran mendadak susah dihubungi. Pada saat itu, Supriyani bertemu orang tua korban, dia, Samsudin, bilang susah jaringanlah apalah. Nanti belakangan saya tahu dari Ibu Supriyani ternyata yang membuat konsep kesepakatan itu Samsudin, kata Andri Darmawan. Atas aksi anak buahnya itu, Andri bersikap tegas dan langsung memecatnya. Sebab menurut Andri, Samsudin bak ingin mengakali proses persidangan Supriyani. Sebenarnya perdamaian itu untuk mengakali proses di persidangan seakan-akan Ibu Supriyani sudah mengaku salah dan meminta maaf dengan itu menggugurkan proses hukum, pungkas Andri. Ditegaskan oleh Andri, tidak ada strategi perdamaian dalam kasus Supriyani. Andri akan berjuang agar Supriyani bisa bebas di persidangan lantaran memang tidak melakukan penganiayaan. Dia kan, Samsudin,
sudah melakukan pelanggaran atau perbuatan di luar daripada strategi pembelaan kita dan dia memang ada buktinya juga dari awal ternyata dia juga mengusahakan perdamaian ini. Berarti dia main dua kaki kan, ujar Andri Darmawan. Resmi dipecat Andri Darmawan, Samsudin justru balik menuduh pengacara Supriyani tersebut. Menurut Samsudin, Andri lah yang menginisiasi perdamaian antara Supriyani dan orang tua korban. Saya sebagai bawahan, sebagai anggota dia kan saya mengikut saja. Tiba di Rumjab, rumah pejabat Konsel, kurang lebih jam 10.30 waktu Indonesia Tengah. Di dalam ini sudah ada Ibu Supriyani, Pak Camat, Kepala Desa. Di situ sudah bertemu semua, ungkap Samsudin. Dalam klarifikasinya, Samsudin memabentah dirinya menekan Supriyani untuk menandatangani kesepakatan damai. Guru honorer Supriyani kembali ke tempatnya mengajar yaitu SD Baito 4, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Sabtu, 9 November 2024, siang. Berdasarkan pantauan di YouTube Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa rindu dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Pada kesempatan yang sama, Supriyani juga mengaku terharu atas sambutan dari para murid tersebut. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto.